Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya iklan yang kita lihat di koran sama kampanye yang seliweran di media sosial? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas dua dunia pemasaran ini, tradisional dan digital. Yuk kita mulai. Coba deh, perhatiin gambar yang kontras banget ini. Di satu sisi, ada megafon. Ini simbol komunikasi massa yang kuat, yang ibaratnya teriak ke semua orang tanpa pandang bulu. Terus di sisi lain, ada smartphone, gerbang kita ke interaksi yang lebih personal, lebih dekat, dan semuanya bisa diukur. Ini dia, representasi sempurna dari dua dunia pemasaran yang sekarang ini, mau nggak mau, harus ketemu dan kerja bareng. Yap, kita akan lihat pemasaran zaman dulu dan sekarang. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma soal bedanya apa. Kuncinya itu justru di gimana caranya dua pendekatan ini bisa nyambung dan saling menguatkan. Oke, kita mulai dari yang klasik dulu ya. Kekuatan metode tradisional. Coba bayangin, sebelum ada internet, ya cuma ini caranya buat promosi, perannya itu fundamental banget. Jadi apa sih sebenarnya pemasaran tradisional itu? Gampangnya gini, ini tuh metode-metode yang udah terbukti manjur dari zaman dulu. Kayak iklan di TV, radio, koran, sampai baliho gede di jalan. Tujuannya satu dan jelas, biar merek kita dikenal sama orang sebanyak-banyaknya. Nah, ungkapan ini pas banget. Ratusan tahun loh ya, ini jadi fondasi utama gimana sebuah brand ngomong ke publik. Kekuatannya itu ya di jangkauannya yang super luas dan kemampuannya membangun kepercayaan karena orang lihat terus-terusan. Sekarang kita geser ke era revolusi digital. Ini tuh bukan cuma soal teknologi baru loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal adaptasi. Adaptasi sama cara kita semua sebagai konsumen nyari dan nerima informasi hari ini. Beda banget kan? Terus, apa dong yang benar-benar berubah? Apa beda mendasarnya antara cara yang baru ini sama yang lama? Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Pemasaran tradisional yang kita ibaratkan megafon tadi, itu komunikasinya satu arah. Dia teriak ke audiens yang luas dan interaksinya cenderung pasif. Kita lihat iklan, ya udah gitu aja. Sebaliknya, pemasaran digital itu kayak smartphone di tangan kita. Komunikasinya dua arah. Kita bisa ngobrol, audiensnya bisa ditarget super spesifik, dan yang paling penting interaksinya aktif. Ada like, comment, share, ini dialog, bukan monolog lagi. Oke, ini dia bagian yang paling seru menurut saya. Sekarang tuh udah bukan zamannya lagi berdebat mana yang lebih bagus. Pemasar yang jago itu tahu kalau kuncinya ada di sinergi. Gimana caranya menggabungkan kekuatan dua dunia ini buat hasil yang maksimal? Intinya simpel banget. Sukses itu bukan soal milih salah satu, tapi soal bikin keduanya kerja bareng. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gini deh contohnya, bayangin ya. Langkah pertama, Anda bisa pakai iklan tradisional, misalnya di radio, buat menjangkau orang banyak dan bangun kesadaran awal. Terus, di langkah kedua, dari iklan itu, Anda arahkan mereka buat cek media sosial atau website Anda. Nah, langkah ketiga, di platform digital itulah Anda mulai bangun obrolan, libatkan mereka, dan ciptakan komunitas. Keren kan? Jadi, sebagai penutup, coba deh kita ubah cara berpikir kita. Pertanyaannya itu udah bukan lagi pilih tradisional atau digital. Tapi gimana caranya saya bisa bikin keduanya kerja bareng secara efektif untuk mencapai tujuan saya? Karena disitulah kekuatan pemasaran yang sesungguhnya di zaman sekarang.